semoga nanti bisa bergabung gitu menyusul dan juga apa namanya yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Insya Allah hal ini bermanfaat dan nanti kalau teman-teman juga ingin banyak bertanya dan juga ingin apa namanya ya berdiskusi dan seterusnya, insya Allah tim dari BPK Kepemanduan akan memfasilitasi itu semua gitu ya agar kita semua apa namanya memiliki peran penting dalam pengerjaan ini seperti itu ya. Yang kita tahu bahwa di semester lalu kami ini telah merekrut sekitar 2 ribuan kader di Indonesia ya. Kemudian dari ribuan kader itu sayang kalau nggak kita gak jaga ya nggak. Dia hanya ikut DM1 tapi setelah DM1 dia lepas. Nah itu apa namanya sayang sekali. Makanya kita harus menguatkan sistem pemandu kita, madrasah kami kita agar kader-kader yang sudah kita jaga, yang sudah kita rekrut akan kita jaga dan dia terus bertumbuh berdampak di kami seperti itu. Itu mungkin sambutan dari Ane, teman-teman semua. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Khalid atas sambutannya dan beberapa arahan untuk KPKW ke depannya. Selanjutnya kita ada arahan untuk TMO ini, Training Manajemen Organisasi, dengan tema merawat struktur pemandu, menjaga nafas gerakan. Imat ke kita selanjutnya, yaitu Teh Inai selagi Ketua Kepemanduan BPKPP. Kepada Teh Inai, ahlan Teh. Ahlan Bik, Ricci, suaranya ada nggak ya? Masuk nggak? Masuk Teh, masuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita semua di agenda training manajemen organisasi KPKW dan juga untuk PDLN ya disesuaikan. Alhamdulillah dalam kesempatan pada malam hari ini kami dari Pemanduan BPK PP yang menyelenggarakan ini untuk penguatan dan pembentukan Cek. ya, Halo, Assalamualaikum. untuk Ketum udah masuk ya? udah masuk. Kenapa? Dan ada Ketum Jundi udah masuk ya? Oh, boleh boleh. Mau sambutan dulu mumpung belum dimulai Iya kayaknya. arahannya. Sambutan dulu aja ya. Ya, silakan silakan. Ya Tum langsung Tum. Tadi sudah Ane ada sambutan. Ahlan wasalam Bang Jundi. Afwan Bang, suaranya masih belum jelas. Mas, Coba lagi Bang, coba. Gimana? halo, halo. Jelas Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf, koneksi kurang stabil, saya di samping stasiun ya, KRL. Terima kasih atas undangannya kawan-kawan semua dari Komisi Pemandu dan alhamdulillah tentunya momen yang bahagia nih. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan instruktur, kemudian bidang kaderisasi, kemudian alhamdulillah ada waktu bisa silaturahmi dengan bidang pemandu. Kita langsung saja, mungkin kita juga sama-sama sudah mengetahui, kita sudah merefleksi diri bahwa eh, apa namanya ada lubang besar gitu ya, ada PR besar buat kita semua dalam hal pembinaan begitu di kami ini gitu. Kita punya rekrutmen yang bagus, banyak. Kita punya DM1 di seluruh Indonesia yang sudah terdata 140 titik, kader baru 2113 kurang lebih. Tapi kemudian ada ancaman besar juga di situ bahwa
kita tidak mampu untuk mengelola kader dalam jumlah banyak tersebut gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ada 2.000 orang, ini ada manpower yang luar biasa, AB1 baru yang semestinya bisa menjadi nafas perjuangan kami, tapi kalau kemudian tidak mampu kita maksimalkan, tentunya akan menjadi eh, bukan ancaman, tapi kemudian peluang yang kita sia-siakan begitu. Nah, teman-teman semua, ke depan saya pikir ada beberapa hal yang harus kita lakukan begitu ya. Yang pertama adalah kita harus memanfaatkan, memaksimalkan eh, apa namanya instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen yang ada untuk menjaga ataupun kemudian beri ayah kader. Apa itu instrumen-instrumen yang ada? Kita sekarang berada di zaman digital. Tentunya selain dari grup WA, ya, kita harus bisa berinteraksi dengan kader-kader, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang dengan kader-kader yang membuat mereka terengagement, merasa dekat, merasa selalu bersentuhan dengan kami. Nah, teman-teman semua tahu bahwa meng- eh, memaksimalkan instrumen-instrumen digital itu artinya nggak boleh lagi ke depan dalam madrasah pemandu kita itu kemudian jadi satu forum yang membosankan begitu ya. Jadi satu forum yang kemudian isinya hanya ceramah, curhat, cerita, tapi kemudian tidak ada hal-hal yang ilmu-ilmu baru yang teman-teman dapatkan. Maka banyak sekali instrumen, contohnya kita kalau misalnya membuat satu MK, kita harus bisa nih memakai instrumen. Contoh, kita mengevaluasi ataupun kemudian kita ingin memasukkan ilmu-ilmu baru, kita bisa pakai di website itu, misal ada Kahoot ya, kita main kuis-kuisan untuk sekedar kita masukkan di situ pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sesuai dengan apa yang mau kita input kepada peserta-peserta, atau kemudian ya bagi anggota di sini yang tentunya ikut kemarin eh, training center di PP kami, kita ada namanya design thinking kan. Nah, itu tools itu harus kita gunakan tuh untuk kader kami ke depan, untuk pembinaan kita ke depan, sehingga kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan kader itu apa. Yang kedua tentunya, sebelum kita bicara memulai madrasah klasikal, harus ada sentuhan-sentuhan ruhani, kemudian juga sentuhan-sentuhan emosi yang diberikan kepada peserta atau kemudian kader-kader baru kami ya teman-teman. Saya melihat mereka kurang tersentuh nih ruhaninya, atau kurang tersentuh secara emosional dengan kami, sehingga kita bisa lihat banyak sekali kader yang gak bertahan lama di madrasah klasikal, atau kemudian habis DM, kan sekarang habis DM sudah langsung ngumpul dengan pemandunya kan, begitu nggak sekarang? Ya, habis DM kan sudah langsung ngumpul dengan pemandunya. Seringkali itu jadi pertemuan pertama dan terancam menjadi pertemuan terakhir gitu. Nah, ini kita harus temukan cara untuk menarik kader-kader itu kemudian untuk tetap berada di barisan ini. Salah satunya mungkin saya lihat porsi kita untuk ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis itu mungkin agak kita kurangi, tapi mulailah bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan minat dan bakat gitu ya. Berbicara tentang hobi, berbicara tentang sesuatu yang praktikal. Mungkin format MK1 ke depan itu nggak harus selalu melingkar. Tapi bagaimana kalau satu kelompok itu ya main badminton, tapi kemudian diberikan nilai-nilai ketika lagi capek, ketika istirahat, kita sampaikan mungkin 10-15 menit materi-materi yang mau kita input, atau mungkin yang ahwat, pemandu itu ya tidak hanya dengan kemudian kumpul, sekali lagi melingkar, tapi bagaimana bisa nggak sambil kemudian entah belajar bikin kue gitu ya, masak bareng dan lain-lain. Artinya kita berada di zaman yang orang itu butuh disentuh secara emosional. Dan teman-teman semua, saya pikir juga satu hal yang penting adalah jangan lupa kitanya harus selalu upgrade diri gitu. Khususnya yang berkaitan dengan kekamian. Saya melihat, saya melantik di berbagai daerah, masih banyak sekali kader itu yang nggak tahu dengan filosofi gerakan, 7 filosofi gerakan ya, prinsip gerakan itu ada berapa dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seorang pemandu waktu itu acara kaderisasi juga
ketika ditanya terkait dengan 7 filosofi gerakan masih ada yang gagap menjawabnya gitu. Sehingga pemandu memang kita diminta untuk selalu mengupgrade diri. Nah, kesini hal yang perlu kita upgrade diri lagi itu adalah yang berkaitan dengan profesionalitas kita, berkaitan dengan profesi kita. Teman-teman, saya ke Turki, saya ke Pakistan, ihwah di sana atau ihwan di sana, teman-teman kita di sana, itu selain beraktivis, mereka itu udah pakar di bidangnya masing-masing gitu ya. Ketika kita tanya, dia sebagai aktivis juga sebagai dosen, dia sebagai aktivis juga sebagai atlet renang, sebagai aktivis juga kemudian sebagai eh, apa namanya urus organisasi atau kemudian dia punya satu bidang profesi yang benar-benar dia pakar di situ. Nah ini yang kemudian sebagai pemandu kita juga harus memiliki kepakaran. Sebagai pemandu kita juga harus membimbing, menuntun kader-kader kita eh, berada di track yang benar untuk mencapai kepakarannya. Nah, satu lagi yang terakhir, saya pengen teman-teman semua sebagai pemandu mendorong juga bagaimana program-program teman-teman daerah itu bisa sinergi dengan kepemanduan. Contoh ya, kalau di daerah itu bikin satu program namanya public speaking, bikinlah public speaking itu berseri, misalnya 4 seri. Jangan lupa setelah public speaking itu dimasukkan nilai-nilai keagamaan. Kalau ada bikin program kerja pelatihan untuk mahir bahasa Inggris, setelah pelatihan mahir bahasa Inggris itu jangan lupa juga gitu untuk memasukkan nilai-nilai kekamian. Setelah ada program kerja misalnya latihan editing video, setelah itu jangan lupa juga untuk memasukkan nilai-nilai kekamian. Sehingga dalam setiap program kerja kita yang kita buat, mereka terikat secara emosional, secara ruhiyah, tapi juga terikat secara kepakaran. Ada hal-hal baru yang dia dapatkan. Nah, saya pikir terobosan-terobosan itu yang harus dilakukan, harus dipikirkan dalam membina madrasah kami sebagai pemandu. Selain tentunya faktor yang paling utama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nauzubillah min zalik, sebagai pemandu teman-teman perlu tahu ya kita sedang, saya pikir virus merah jambu atau virus kekerasan seksual atau apapun itu namanya, itu sedikit banyak juga semakin mengkhawatirkan ya di kami. Asal teman-teman tahu, saya dapat banyak sekali DM laporan terkait dengan kader-kader kami yang bermasalah. Nah ini artinya menguatkan ruhiyah kita sebagai pemandu juga penting. Jangan sampai kemudian kita mengisi orang ya, tapi kita belum berisi. Satu quotes yang cukup menjadi renungan buat kita semua adalah teko yang kosong tidak mungkin bisa mengisi gelas manapun gitu. Jadi penting untuk kita sebagai pemandu untuk selalu meningkatkan kapasitas diri. Semoga Allah mudahkan antum semua. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam tugas-tugas dakwah, membina, membersamai, dan tadi tentunya dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan Allah, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi keimanan kita sebagai pemandu adalah modal besar untuk bisa membimbing dan membersamai kader-kader AB1 di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini di luar kerobuli takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Bang Jundi masih memberikan waktu di sela kesibukan beliau. Saya izin pamit ya, Pak Raffi. Siap Bang. Syukran Bang. Salam buat semuanya. Tolong absensinya Aholit nanti dikasih ke saya. Oke. Terima kasih. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Insya Allah kita siap menjadi pemandu yang bisa menyesuaikan karakter Gen Z binaan kita sesuai arahan Bang Jundi. Selanjutnya kita kembali ke agenda sebelumnya kepada Teh Inai. Ahlan Teh. Ya, syukron Ricci dan tadi Jundi ya sudah memberikan sambutannya. Langsung saja teman-teman ya, biar nggak terlalu malam. Saya izin share screen dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampak? Sudah Teh, sudah. Oke, ini agendanya bukan webinar ya, jadi teman-teman semua
kondisikan supaya ini adalah memang training yang biasa teman-teman mungkin adakan atau mungkin ikuti di kami, sebagaimana kita tahu perlu ada antusiasme, perlu ada perhatian khusus apa yang disampaikan dan juga apa yang harus kita cerna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi training manajemen organisasi KPKW dengan tema merawat struktur pemandu menjaga nafas gerakan ini kita lakukan memang untuk season pertama di hari ini, Februari, tanggal 17, dan nanti akan berlanjut di season 2 ya. Untuk detailnya akan kita jelaskan. Nah, sebelumnya kenapa sih kita mengundang ya teman-teman baik itu dari Ketua PW, kemudian BPK, tidak hanya PKW ya, karena memang kalau kita lihat dari hasil asesmen yang sudah kita kumpulkan, sebagian besar pengurus wilayah di Indonesia itu belum terbentuk KPKW ya, bahkan yang sudah terbentuk saja strukturnya belum settle ya, belum utuh gitu ya. Dan yang sudah utuh saja dari segi programnya memang belum sustain. Nah, makanya dengan kita mengundang Ketua PW di sini, harapannya sebagai penanggung jawab terbesar ya untuk pembinaan kader-kader yang sudah masuk ke kami dan juga sebagai pengarus utamaan bagaimana organisasi pembinaan itu sendiri. Kemudian BPK itu sendiri memang utamanya adalah sebagai perpanjangan struktur BPKPP tentu saja ya, dan lebih utamanya lagi adalah penguatan struktur pemandu yang bisa jadi nanti KPKW itu sendiri terbentuk tidak hanya tunggal dari elemen KPKW, tapi juga bisa diperbantukan atau merger dari BPK itu sendiri. Kemudian KPKW ya tentu saja ya sebagai objek yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita bentuk pada hari ini, yang memang nanti tugas-tugasnya juga diembankan kepada KPKW. Nah, saya mungkin review lagi kenapa sih kita perlu mengadakan ini ya. Yang pertama adalah amanah ya. Amanah itu kan sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amanah PKN yang sudah dilegalkan di Muktamar, di mana Muktamar itu merupakan forum bersama, tidak hanya kepentingan pusat tapi juga kebutuhan di wilayah dan daerahnya, di mana kita ya selaku pusat itu harapannya bisa membentuk 10 KPKW baru selama periode PP kami sekarang. Nah, jadi harapannya teman-teman semoga kami dari pusat bisa membantu ya teman-teman di wilayah untuk bisa membentuk KPKW-nya sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa sih perlu dibentuk juga KPKW gitu ya? Karena dari segi efektivitas jangkauan, kami di pusat tidak mungkin bisa ya memastikan jalannya bagaimana di komisariat daerah secara efektif atau mungkin perlu dievaluasi tanpa adanya tangan-tangan yang mulia ya di jajaran wilayah yaitu KPKW itu sendiri. Jadi efektivitas jangkauan ini sangat berpengaruh bagi keberhasilan pembinaan itu sendiri. Dan yang terakhir tentu saja harapannya dengan adanya KPKW ini kita bisa menguatkan regenerasi kita. Kalau kita refleksi bagaimana sedikitnya kader-kader kita yang istiqomah gitu ya sampai pusat mungkin bisa dihitung secara kuantitas. Kemudian juga dari segi kualitas, apakah mereka sudah benar-benar terbina gitu ya? Apakah mereka sudah continue, itu kan tergantung pada penguatan ya, penguatan struktur KPKW atau pembinaan itu sendiri. Oke, alurnya nih ya, alur untuk KPKW itu sendiri. Nah, jadi setelah teman-teman mengisi asesmen wilayah, yang belum mengisi mungkin ada beberapa ya. Tadi Ani cek ada 19 ya. Mungkin teman-teman di pepanduan bisa update lagi ada berapa PW yang sudah mengisi dari 36 PW dan PDLN ya. Jadi Mesir dan Turki itu PDLN, tapi tetap kita masukkan untuk asesmen itu baru 19 ya. Betul ya, Firda ya. Yang mengisi dan itu terlihat ya tadi yang saya katakan mengapa penting untuk dibentuk KPKW itu secara bersamaan ya dengan penguatan, karena memang tadi itu ya dari hasil asesmen. Dan hari ini kita mengadakan TMO sesi pertama, nanti ada penugasannya jangan dulu mikir bikin esai dan semacamnya ya. Jadi ini kita memang kerja tim ya, tidak hanya individual sebagaimana teman-teman mungkin melakukan atau mengikuti agenda daurah-daurah di kami yang mungkin serba banyak penugasannya gitu ya, tapi kita buat simple but
teman-teman di wilayah juga bisa kerjasama gitu ya dengan timnya itu sendiri. Nah, kemudian nanti ada TMO sesi 2 di bulan April, insya Allah tanggal 17. Kalau misalnya ada perubahan tanggal, kita kabari kembali. Dan insya Allah nanti di Rakornas, puncaknya di bulan Mei 2025, tanggal 2-5 ya, Akolid ya, kalau nggak salah ya, di Ya, nanti Palembang. Ya, lengkapnya di. Hmm. oke, ya nanti ada ini juga sosialisasinya juga ya. Kita akan meluncing KPKW yang sudah terbentuk dengan alur yang sudah kita lalui nanti, dan nanti ada juga penghargaannya bagi KPKW yang mendapatkan penghargaan dengan predikat tertentu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini teman-teman yang sudah memegang buku pedoman kaderisasi yang kedua ya, PPKK 2, mungkin bisa dilihat tugas KPKW itu ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama itu sebagai untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komander. Jadi memang komander itu kan sebagai tumpuan ya atau evaluasi yang lebih real gitu ya di pembinaan kami itu sendiri, baik itu seperti pengelompokan, kemudian evaluasi pemandu dan semacamnya, tapi juga perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaannya oleh KPKW itu sendiri. Kalau misalkan tidak ditingkatkan, maka ya akan banyak sekali nanti evaluasinya ya. Kemudian yang kedua adalah forum evaluasi. Dan ini tidak hanya dibebankan pada struktur KPKW itu sendiri ya, tapi juga teman-teman KPKW itu perlu mengadakan koordinasi dengan departemen atau komander ya, departemen kaderisasi atau komander di daerah. Kemudian bagaimana mengevaluasi juga keperjalanan komander itu sendiri. Dan yang ketiga adalah suplemen pemandu. Nah, ini penting ya. Jadi terkadang kami di pusat itu ingin sekali memberikan suplemen-suplemen pemandu kepada teman-teman di daerah, di wilayah. Tapi kalau misalkan dari segi segmennya itu wilayah yang begitu banyak pemandu, kemudian ditambah mungkin daerah-daerah yang sudah terbentuknya sudah banyak, maka akan sangat tidak efektif gitu ya kalau misalkan hanya bertumpu pada pusat yang memberikan suplemen. Nah, akhirnya kita juga di sini membutuhkan untuk KPKW itu bisa terbentuk supaya lebih efektif dalam memberikan suplemen kepada para pemandu di wilayahnya masing-masing. Dan yang terakhir ini sebagai tambahan ya, karena memang melihat kondisi wilayah yang mungkin beberapa sudah terbentuk komander dan juga ada banyak yang belum. Nah, harapannya KPKW itu sendiri juga bisa membackup ya peran-peran komander yang sangat vital, misalkan penyelenggaraan DPMK di sini ya. DPMK itu kan terkadang terkendala dengan daerah-daerah yang belum sanggup untuk melaksanakannya karena tidak ada komander. Nah, harapannya KPKW atau PW itu bisa membantu untuk mengadakan DPMK itu sendiri. Dan khususnya juga forum pemandu ya. Forum pemandu kan bisa misalkan lebih efektif memang di daerah karena akan lebih intensif ya. Tapi kalau misalkan tidak ada komandernya, maka eh, KPKW lah yang bertanggung jawab untuk mengadakan forum pemandu. Oke, lanjut. Nah, ini struktur KPKW ya. Kalau misalkan teman-teman PDLN mungkin masih asing ya, tapi ini yang ada di BPKK. Yang pertama itu adalah Ketua KPKW sebagai leadernya, kemudian bidang pendataan dan evaluasi. Eh, ini ya tupoksinya. Pendataan juga untuk mengadakan forum koordinasi tadi itu ya untuk kepada Departemen Kaderisasi ataupun komander di daerah. Kemudian pengelolaan kader. Ini untuk supervisi agenda suplemen pemandu dan juga hasil evaluasi atau koordinasi. Oke, ini syarat terbentuknya KPKW. Nah, KPKW itu idealnya itu ada 3 orang ya, 3 orang yang terdiri dari AB3 atau AB2 yang sudah mengikuti DPMK. Kemudian minimalnya itu memiliki 1 komander ya. Jadi bukan sebagai PJ pemandu, tapi 1 komander di wilayahnya. Dan kemudian secara alurnya memang mengikuti TMO ini ya, untuk dilegalkan sebagai KPKW. Nah, tambahan yang keempat ini adalah hasil syuro kepemanduan periode sekarang untuk mergerisasi atau perluasan dari pengurus KPKW. Jadi misalkan KPKW di satu wilayah, dia hanya 1 orang gitu ya, misalkan ya, ketuanya saja. Sedangkan dari segi fungsinya itu banyak KPKW itu kan, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas. Nah, maka BPK ini bertanggung jawab untuk menambahkan anggota KPKW itu dari anggota BPK itu sendiri atau misalkan dari pemandu yang sudah siap, baik itu dari pemandu yang menjadi pengurus wilayah ataupun misalkan pengurus daerah, itu tidak masalah. Yang penting dia komitmen untuk menjadi pengurus KPKW, itu ya.
Kemudian alur pembentukan dan penguatan KPKW. Nah, setelah tadi PKW dan formasinya. Nah, setelah agenda ini maksudnya ya, kalau misalkan sudah dicari, misalkan pengurusnya siapa yang bisa dimasukkan ke dalam seluruh KPKW, dimusyawarahkan di tingkat wilayah, ya, di tingkat BPH wilayah itu sendiri. Ini makanya perlu bantuan ketua umum ya di sini. Kemudian mengikuti training manajemen organisasi yang kedua maksudnya ya. Jadi setelah musyawarah nanti ada TMO yang kedua di bulan April, baru nanti di bulan Mei kita penetapan struktur KPKW. Nah, ini penugasannya ya. Penugasannya tadi bisa mungkin yang pertama nanti ada rapat, teman-teman dipersilakan selagi ini untuk melakukan rapat ya untuk perumusan struktur KPKW atau misalkan yang sudah ada pun bisa direvitalisasi atau di apa namanya reshuffle, misalkan ada reshuffle, Kak ini reshuffle pengurus KPKW, oke disyuruhkan silahkan ke agenda ini. Kemudian yang kedua, ini penugasan yang memang perlu dikumpulkan ya, yaitu eksperimen dan design thinking. Ini dilakukan oleh tim KPKW untuk menyusun landasan program kerja. Kemudian, nah ini program kerja yang perlu dikerjakan ya. Ada dua jenis, ada reguler dan fit program ya. Reguler program itu program kerja hingga akhir kepengurusan KPKW. Jadi teman-teman silakan nanti buat program kerja memang kalau misalkan dari segi tenggat waktu ya sesuai dengan kepengurusan teman-teman itu sendiri gitu ya. Kalau fit program itu lebih kepada alokasi dari reward ya. Jadi 6 bulan ke depan kita akan melihat bagaimana program yang ingin teman-teman canangkan dengan yang dimaksud dengan fit program. Seperti ini detailnya ya. Oke. Yang dimaksud dengan reguler program itu adalah program kerja yang berlandaskan pada tugas KPKW dan sarana pembinaan yang sudah tertulis dalam BPKK. Ini contohnya yang sudah teman-teman ketahui ya, kayak pendataan, forum komando, DPMK, salah materi, MK, hospitasi, dan seterusnya. Nah, tapi ini juga ada challenge nih buat teman-teman untuk merancang fit program ya, atau program kerja yang menyesuaikan, penyesuaian ya dengan kebutuhan kader gitu. Ya nanti terserah ya, misalkan kadernya butuh apa, misalkan teman-teman coba dirangkum dulu, misalkan ya di sini misalkan bootcamp, misalkan kunjungan toko, silaturahmi dan sebagainya. Oke. Nah ini sekilas tentang design thinking ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah tahu apa itu design thinking, yaitu pendekatan dalam pemecahan masalah yang berfokus pada pengguna atau user centric dengan cara yang kreatif dan iteratif. Artinya saat kita memahami kebutuhan kader ya, kita berempati dengan mereka, kemudian bisa mendefinisikan apa sih yang mereka itu butuhkan gitu ya. Nah, kita memiliki ide di sana, dirumuskan, dirancang, dirapatkan, kemudian kita susunlah fit program itu dan kita tes it ya, maksudnya dicanangkanlah, dilaksanakanlah ke kader itu sendiri. Dan masalah iterasi ini kan tergantung ya, kalau misalkan dia ada sisi kelemahannya ya teman-teman sempurnakan sisi yang itu, kemudian kalau misalkan sudah berhasil, oke diulang kembali. Kalau misalkan belum berhasil ya diulang lagi dengan penyesuaian atau penyempurnaan. Ini yang dimaksud dengan design thinking ya, seperti itu. Oke, nah ini ya. Jadi urutan eksperimennya itu seperti ini. Ini mungkin perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah analisa kader. Nah, jadi semakin banyak sampel akan semakin baik ya. Kita ini menyusun program itu tidak hanya perspektif dari kita sendiri gitu, tapi dari kader-kader di bawah ya, kader-kader di tingkat daerah, komisariat ya. Itu nanti teman-teman rangkum ya dengan mengajukan 4 pertanyaan mendasar kepada mereka. Jadi bagaimana kondisi mereka hari ini, mungkin dari latar belakangnya, mungkin dari kebutuhan yang real mereka sangat butuhkan hari ini gitu ya. Kemudian bagaimana mungkin pola pikirnya gitu ya, cara memandang pergerakan Islam itu seperti apa misalkan, atau cara memandang masa depan itu seperti apa, ini kan bisa digali ya, bagaimana sih definisi kader kita hari ini gitu. Kemudian yang kedua adalah apa jenis sarana pembinaan yang mereka butuhkan ya.
kalau misalkan mereka membutuhkan sarana pembinaan yang memang sudah ada di kami, ya itu lebih bagus gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin ada kader-kader kita yang memang lebih apa ya membutuhkan sarana pembinaan yang apa ya yang lain gitu ya. Memang itu lebih match dengan mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengapa kebutuhan itu dinilai penting. Jadi mengapa mereka itu membutuhkan sarana pembinaan tersebut gitu ya. Jadi ada strong why-nya mereka itu membutuhkan itu supaya memang ada ini ya ada juga penguatan di yang keempat ini. Apakah mereka komitmen untuk mengikuti sarana tersebut? Jadi tidak hanya apa ya menanyakan kebutuhan, kemudian mereka juga mengapa butuh hal tersebut, tapi juga apakah mereka komitmen gitu ya untuk melakukan hal itu karena tidak sedikit juga misalnya kader-kader kita yang sudah tahu misalkan sarana-sarana yang ada di kami tapi tidak komitmen gitu ya untuk melaksanakan hal itu. Atau mungkin bisa jadi kader-kader di bawah kita gitu ya, mereka itu belum paham juga gitu ya tentang sarana pengkaderan di kami gitu. Itu mungkin perlu bridging dulu di awal untuk menjelaskan apa sih yang ada di kami ini. Misalnya mungkin AB1 ya, AB2, AB3 mungkin sudah paham gitu. Jadi tadi ya, kalau untuk ini yang penting itu ngobrol dulu gitu ya untuk kader-kader kita di bawah. Ketika Oke. tempo. Baru setelah itu menyusunlah program kerja ya. Jadi setelah kita wawancara, ngobrol gitu ya dengan mereka, barulah teman-teman KPKW itu menyusun program kerja. Nah ini contohnya aja ya. Ini sebenarnya nggak harus seperti ini ya. Maksudnya ini lebih ke ketentuannya saja. Misalkan teman-teman di KPKW itu ngobrol nih sama sampel, misalkan AB1 ya, AB1 misalkan. Misalkan mereka ini adalah mahasiswa tingkat 1. Mereka kita tanya nih mereka kebutuhannya apa sih? Apakah misalkan MK host itu sudah cukup gitu ya? Atau misalkan apa namanya butuh yang lain? Nah itu silakan nanti tergantung mereka jawabannya ya. Terus misalkan alasannya apa sih untuk uh, alasannya apa sih untuk mengikuti MK host misalkan? Atau alasannya apa sih untuk mengikuti sarana itu? Jadi digali dulu kan apa sih alasan mereka. Kemudian apakah mereka komitmen? Nah ini perlu digali juga apakah mereka ada kendala juga misalkan untuk mengikuti sarana pembinaan tersebut. Kita perlu ngobrol gitu ya. Karena tadi kan tidak hanya menyentuh aspek fikriyah tapi juga emosional mereka. Tuh. Ini contoh aja ya, jadi nggak apa namanya, bisa jadi mungkin berbeda jauh dengan contoh di sini hasilnya. Nah ini contoh misal AB2, mungkin AB2 juga berbeda gitu ya. Nah teman-teman tadi kan gini ya, jadi pemandu itu kan terkadang kita hanya fokus ke AB1 ya, yang sekarang terekrut gitu ya. Tapi ternyata di kita juga, misalkan AB2 yang sudah lama di kami ini, terkadang terbengkalai gitu ya kebutuhan mereka, atau misalkan sama pembinaan mereka tidak kita penuhi. Nah coba dengan adanya kesempatan penugasan ini ya teman-teman di KPKW atau di wilayah itu bisa ya ngobrol nih sama AB2 ya apa sih kebutuhan mereka, kemudian apakah memang mereka itu masih mau komitmen dengan sarana pembinaan yang ada di kami, alasannya apa misalkan, terus kalau misalkan butuh sarana yang lain itu apa, jelaskan aja jadi bisa saling tukar pikiran juga gitu di sana ya gitu. Kemudian misalkan di sini ya ini saya kasih contoh AB3 ya karena ya bisa jadi misalkan setingkat AB3 belum, misalkan AB3 di wilayahnya misalkan banyak belum teraktualisasikan misalkan untuk diadakan apa sarana pembinaan ini bisa bisa teman-teman juga fokuskan ya untuk AB3 tuh. Bisa mungkin mereka membutuhkan training pasca kampus atau misalkan tentang pembekalan karir dan semacamnya itu kan kita nggak tahu ya kalau misalkan nggak menggali dari mereka sendiri gitu. Nah, terakhir ini pemandu. Nah, pemandu juga kan menjadi fokus kita ya. Jadi terkadang pemandu-pemandu yang sudah ada itu mereka hanya otodidak gitu ya. Misalkan mereka belajar untuk mengisi MK host ya ya sudah gitu belajar sendiri gitu ya. Atau misalkan tidak ada kumpul pemandu yang bisa dijadikan sebagai sarana upgrading bagi mereka gitu ya. Atau misalkan belum ada talaki materi. Nah, itu silakan digali dulu dari kebutuhan pemandunya masing-masing di wilayahnya. Ya, ini hanya contoh ya, teman-teman. Karena kita harus tahu gitu kondisi di mana kita seperti apa. Nah, ini ya segmentednya per apa namanya? Manpowernya ya, AB1, AB2, AB3, kemudian pemandu. Silakan teman-teman mungkin bisa dibikin
eh, apa namanya ya, eh, yang paling banyak gitu, yang paling banyak apa namanya, menjorok kemana gitu ya, ininya kebutuhannya, kemudian apa yang perlu kita fasilitasi, dan yang penting juga di sini metode ya, metode yang teman-teman pakai itu harus diperhatikan ya. Jadi terkadang kita paham nih kebutuhan mereka gitu ya. Oke, mereka mereka butuhnya A gitu, tapi kita metodenya kurang tepat ya. Jadi hanya misalkan eh, sebatas menyampaikan gitu ya, dengan suasana yang mungkin kurang menarik. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya, bisa membuat tidak tercapai tujuan pimpinan itu sendiri ya. Jadi coba sebutkan bagaimana metodenya yang teman-teman itu akan lakukan ya. Bisa misalkan dengan ya agenda offline ya, misalkan dengan kelas keilmuan, ataupun misalkan agenda-agenda yang have fun, tapi tetap ya tadi itu harus apa namanya, menanamkan nilai-nilai kekamian atau filosofi gerakan kami itu sendiri. Nah, Oh, dan untuk yang program keempat di sini ya, setelah ketika kita yang membuka metode, juga covering programnya ya. Covering maksudnya gimana sih? Nah, terkadang juga kita tahu nih kontennya seperti apa gitu ya, metodenya sudah kayaknya sudah tepat gitu ya, tapi covernya kurang menarik bagi mereka ya. Karena teman-teman gini ya, terkadang kita juga di masa rekrutmen itu kan kadang kita ada covering program ya untuk anak-anak yang memang belum masuk ke kami. Nah, setelah masuk ke kami, kurang kita fasilitasi gitu ya untuk ini. Nah, maka coba teman-teman rancang bagaimana yang memang tepat gitu ya, covering untuk kader-kader kita di kami juga. Oke, ini formatnya ya, format penugasannya. Jadi dalam bentuk presentasi PowerPoint. Jadi setiap PW itu teman-teman silakan membuat presentasi dan nanti disampaikan oleh tim KPKW yang sudah terbentuk, yang hasil syuro di wilayahnya, dan disampaikan pada TMO season 2 ya, April ya. Terakhir ya, terakhir ini reward ya untuk PW yang serius dalam pembentukan kepenguatan KPKW dan pengerjaan penugasannya. Nanti akan diberikan insya Allah di agenda Rakornas kami Mei 2025. Ya. Terakhir, dari saya dan teman-teman pemandu pusat, sebagai tazkirah bagi kita semua, bahwa kader itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangan kitalah sentuhan pembinaan mereka dapatkan. Apapun tantangannya ya bagi kita, ya kita pasti bisa melalui hal itu dengan pertolongan dari yang memberi amanah kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan disambung dengan diskusi ya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Teh Inai. Jelas ya teman-teman atas arahan untuk KPKW ke depannya dari Teh Inai. Bagi teman-teman, untuk reminder sementara, bagi yang belum isi presensi kehadiran, silahkan diisi dulu. Bagi teman-teman, kalau ada diskusi dan pertanyaan, silahkan raise hand. Bisa chat langsung atau bisa open mic. Adakah teman-teman yang bertanya, berdiskusi? Ana izin Bu moderator, Ya, silahkan. Atas siapa ya? atas nama Nisa. Oke Mbak. Oke, Uhnisa. Silahkan kepada Uhnisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sama Mbak Inai, sama Kak Khalid, selaku BPK dan Ketua Pemandu daripada kami pusat. Ini berkaitan dengan KPKW ya, bahasanya TMO, Training Manager daripada organisasi KPKW sendiri gitu. Di tingkat KPKW ini memang perlu betul-betul untuk hal yang lebih konkret, apa yang perlu dilakukan dengan kondisi yang sekarang. Cuma pertanyaannya itu satu gitu. Kalau tahun sebelum-sebelumnya ya pengalaman ya KPKW ini kalau misalnya udah terbentuk ya udah lanjut aja gitu. Apakah ini harus mengulang lagi kalau misalnya KPKW-nya itu sudah ada? Apakah ya di pengurusan ini ya ngulang di awal kembali gitu seperti itu? Itu menjadi pertanyaan Nana. Kalau misalnya tetap yang sebelumnya ya nggak lanjut lagi gitu, tetap untuk dilaksanakan. Cuma kalau misalnya perlu dibuat ulang, ya maka ada hal perlu yang dilakukan oleh KPKW yang ada di daerahnya masing-masing. Itu untuk pertanyaannya. Itu dulu Mbak.
Syukron pertanyaannya kepada Anissa dari Bengkulu ya. Silakan Teh Inai mau langsung ditanggapi Teh apa gimana Teh? Coba dulu pertanyaannya dulu, takut salah tangkap nih, Afwan. KPKW-nya udah ada gitu ya. KPKW-nya sudah ada, udah tahun 2022. Apakah di pengurusan ini dikhususkan kembali mengulang untuk KPKW-nya atau enggak gitu? Karena ini kan udah diluncurkan di Rakornas. Ini periode yang sekarang itu mulai dari bulan apa? Itu kan 2022 ya, berarti kan harusnya udah demisioner ya. Gimana tuh? Jadi ini apa, struktur KPKW itu mengikuti Setahu Ana ya, bentar Kak. mengikuti masa jabatan PW. Iya, dimensioner. Maksudnya pembentukannya itu kan udah awal. Kalau misalnya udah pembentukan, oh ini KID. Kalau misalnya di tahun sebelumnya, di zamanan Kak Beri sama Mbak Deri, itu KPKW terbentuk 10. Udah, dia lanjut pengurusannya. Dimensioner, ya udah dimensioner. Strukturnya yang ada di PW sendiri masing-masing gitu. Nah, di zamanan Mbak Diri udah nambah lagi tahunan kami gitu. Nah, selanjutnya nggak lagi untuk strukturan daripada KPKW-nya. Cuma itu struktur KPKW-nya udah dibuat di PW-nya masing-masing seperti itu. Ini kan udah berubah yang saya lihat gitu. Terakhirnya itu pemutusan itu di Rakornas. Karena sebelumnya tidak di Rakornas pengesahannya itu gitu. Oh, enggak Oke, sih maksud Ana. Iya itu. Kalau Rakornas itu memang itu hanya sebatas momentum aja, Anissa. Jadi agar ada batasan gitu ya dari hasil TMO 1 dan 2 ini, kita sekalian aja di Rakornas untuk diumumkan KPKW yang sudah melaksanakan, yang sudah melalui TMO dan sudah juga disyuruhkan di tingkat wilayahnya. Nah, cuman itu sih ya, maksudnya jawabannya kenapa di Rakornas. Cuman tadi dipastikan dulu nih, soalnya Bengkulu belum ngisi asesmen ya. Aneh cek dulu ya, sebentar ya. Asesmen itu saya sendiri karena ketua KPKW-nya lagi kondisi ada kesibukan sehingga ya sekretaris BPK-nya. Oke, kita cek dulu ya, Bengkulu ya. Oke, sudah ada ketuanya. Ketuanya M. Fajri Kurniawan, Anissa, Usman. Ya, ini kan sudah ada ya. Ini sampai bulan apa? Anissa, periodenya. Baru pembentukan, baru selesai pelantikan di bulan Januari Oke, Januari baru keluar ya. bulan kemarin. Nah, ini kan bagus ya, maksudnya baru selesai pelantikan dan mau proses oke, masih proses mau kerwil ya. Nah, ini bagus nih, berarti teman-teman nanti memang ini TMO ini kan tujuannya untuk merancang program ya. Nah, itu pas banget. Jadi silakan aja merancang programnya sampai akhir kepengurusan teman-teman. Nah, cuman tadi harus ada dua jenis ya. Jadi yang regular program yang mungkin itu terserah teman-teman apapun itu dari pemikiran tim KPKW-nya sendiri ya. Tapi kita dari pusat juga minta ya itu fit program itu. Jadi program yang disesuaikan dengan kebutuhan kader di wilayahnya. Makanya harus ada eksperimen by design thinking tadi ya, gitu. Gitu. Bisa dipahami nggak, Anissa? Insya Allah, Pak. Iya, itu ya programnya. Aku kan aneh off cam dulu ya. Baik, semoga pertanyaannya sudah terjawab, Mbak Boleh, Anissa. boleh menambahkan yang tadi, Mbak. Oh ya, berarti pertanyaan baru sama tambahan baru ya? Uh, Sama sebenarnya, cuman mau nanya juga ya, Oke, melanjutkan dengan pertanyaan yang dari Bengkulu tadi. oke, silakan perkenalkan dengan nama dan PW-nya juga ya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Al-Imam dari KPKW NTB dan kebetulan sekarang amanahnya memang sebagai Ketua KPKW NTB yang baru ya. Dilantik di bulan November tahun 2024. Ini masih berjalan 3 bulan. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai DPMK di NTB gitu kan, di Mataram. Nah, sama kasusnya seperti
dari Bengkulu tadi, Mbak, seperti itu. Jadi kami sudah ada KPKW gitu kan. KPKW sebelumnya sudah ada, terus sampai hari ini sudah masih ada dan dilantik ketua KPKW yang baru. Dan kalau dilihat dari susunan yang disampaikan oleh Uti Inaya tadi, bahwa kami kan sudah melakukan musyawarah kerja gitu kan, musyawarah kerja. Nah, di sana kalau saya lihat yang kurang memang di program fit program gitu kan. Kalau ke program-program yang di atasnya disampaikan oleh Mbak Ina tadi sudah ada semua yang kami susun gitu kan, dan sedang kami usahakan untuk berjalan sampai 2 tahun ke depan untuk kepengurusan kami di KPKW NTB seperti itu. Nah, apakah program-program yang telah kami susun dan yang sudah disepakati bersama di musyawarah kerja, apakah itu sudah akan di istilahnya kalau bisa dikatakan dimusyawarahkan kembali dengan KPKW dengan peserta-peserta yang ada di bawah wilayah atau bagaimana gitu kan? Sedangkan sudah disahkan ini program kerja dari setiap bidang terus di bawah BPK ada KPKW itu sendiri dan kami sudah menyusunnya. Jadi ada beberapa program yang telah disampaikan tadi, ada istilahnya ada forum pemandu dan lain sebagainya gitu kan, ada evaluasi pemandu dan sebagainya gitu kan, dan itu semua sudah ada di program kami di KPKW NTB seperti itu. Nah, apakah itu akan kami musyawarahkan kembali dengan mengikuti hasil dari TMO ini atau bagaimana gitu kan, sedangkan itu kan sudah disepakati bersama gitu kan, dan itu adalah musyawarah yang sah dari musyawarah kami itu sendiri seperti itu. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akbar dari NTB. Silakan kepada Teh Inai, langsung saja ditanggapi Teh. Ini kan kalau baru 3 bulan berarti kan masih panjang ya perjalanannya ya. Nah, kalau misalkan sudah disyorkan itu kan berarti sudah resmi, sudah memang akan dilaksanakan, itu tetap dijalankan, tidak harus disyorkan ulang ya. Karena itu kan itu haknya KPKW di wilayah antum ya. Tapi juga nanti disyorkan saja yang fit programnya saja ya. Jadi disyorkan untuk program yang berlandaskan dari kebutuhan kader di wilayahnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahamin nggak? Oh, baik, berarti tinggal penambahan program aja gitu ya Teh ya. Ya betul, yang fit programnya saja. Oke. Sudah terjawab Imam, sudah. Bagi teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya dan berdiskusi terkait tema kita malam ini. Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Ella dari Sumbar ya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami izin sebelumnya Teh Inai dan juga Pak Kabid BPKPP ya. Ana Ella Aulia Putri dari PW Sumbar. Kebetulan memang diamanahkan juga sebagai Ketua KPKW di Sumbar. Jadi kalau di Sumbar sebelumnya memang belum pernah launching ya, Teh. Karena memang ini baru ya, strukturnya baru terbentuk dan belum lengkap. Karena memang kondisi di Sumbar, pemandu yang aktif itu sekitar 23 orang dan dari berbagai daerah gitu ya. Dan bertumpunya di Padang kebanyakan gitu, dan daerah-daerah lain belum gitu. Nah, di Sumbar sendiri itu belum ada komander. Apakah nanti ketika ini ya struktur di KPKW-nya terbentuk gitu ya, komandernya belum ada, berarti belum bisa di launching nanti ya Teh ya. Kalau tadi kan syarat pembentukan KPKW itu harus ada komandernya. Sementara di Sumber kan belum ada Teh gitu. Terus juga yang kedua terkait program yang akan dijalankan gitu ya. Fit program tadi kita akan melihat dari berbagai kompetensi yang dimiliki oleh setiap kader dan berusaha untuk memenuhi ya dari kepemanduan gitu. Nah, berarti nanti mereka ini kan setelah daurah
sudah kita bagi gini ya, kelompok MK kosnya gitu ya. Artinya kan kita mengulang kembali bagaimana keinginan mereka atau mereka tuh misalnya ingin berbagai macam lah gitu ya, yang mereka inginkan gitu nantinya akan muncul dari program yang akan kita laksanakan. Apakah itu nanti akan disesuaikan dengan bidang mereka yang mereka inginkan atau akan kita bagikan kembali penyesuaian dengan kelompok MK kos atau bagaimana tindakannya gitu teh dikembalikan. Syukuran kepada Ella atas pertanyaannya. Silakan Teh, gimana Teh? Kalau yang pertama mungkin Khalid bisa bantu kali ya. Kemarin ini kalau ingat hasil syuruh kita yang masalah komander kalau belum terbentuk seperti apa ya. Karena memang kita tuh harapannya bisa kalau untuk arahan struktur itu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi perbaikan KPKW itu nanti akan dengan sendirinya KPKW itu bisa membentuk komander ya bagi yang belum ada komander. Meskipun syaratnya harus ada komander, tapi takutnya tuh mempersulit gerak KPKW untuk bisa terbentuk gitu. Nanti Holid bisa tambahkan ya. Tadi ini mau apa namanya menjawab dulu yang kedua dulu kali ya, Ricci ya, biar sekalian ya. Itu masalah apa mungkin penggolongan programnya ya. Kalau misalkan bagaimana AB1 misalkan yang baru masuk kemudian banyak banyak apa namanya kebutuhannya dan semacamnya disesuaikan saja dengan kemampuan KPKW untuk membuat program tersebut. Jadi uh, membuat program itu tidak ngawang-ngawang gitu ya, tapi terukur. Kalau misalkan bisa dengan sistem penggabungan kelompok, misalkan agendanya menggabungkan kelompok MKHOS, ya silakan itu bisa dilaksanakan. Kalau misalkan dengan cara apa ya sesuai dengan bidang kerjanya, misalkan kayak tadi misalkan apa ya desa binaan, misalkan untuk apa namanya agenda sosial, karena memang kebutuhan di sana itu apa ya untuk arah sana itu bisa menjadi sarana pembinaan gitu misalkan. Jadi sesuai dengan kemampuan dan memang terukur gitu ya oleh teman-teman KPKW gitu. Jadi dibebaskan kalau misalkan mau dengan MK atau misalkan tadi itu ya dengan misalkan per bidang apa namanya bidang kerjanya itu nggak masalah. Yang penting terukur dan mampu dilaksanakan. Itu sih yang kuncinya di situ. Feedback nggak? Gimana Ella, kira-kira ada feedback tanggapan lainnya? Oh ya baik teh. Mungkin ini Tadi gimana? luruskan juga ya teh ya nanti ya. Kemarin kan juga ada ini ya RMKK gitu namanya ya teh. Rencana Master Pitch Kader kami. Dan itu kan juga dilakukan arahannya sebulan setelah daurah gitu. Apakah nanti bisa dikaitkan dengan itu kan nanti ada minat bakat yang juga akan mereka isi gitu. Apakah bisa dari sana kita melakukan asesmen atau bagaimana teh? Bisa banget sih sebenarnya ya. Apalagi itu kemarin sempat kita canangkannya ke pemandu ya. Artinya pemandu yang bisa menggali tuh. Bisa bisa banget kalau misalkan mau menjadikan MKK itu sebagai tools ya, sebagai tools untuk apa namanya sarana untuk membuat sarana pembinaan gitu, sesuai dengan minat mereka, bakat mereka gitu. Tapi pun dipermudah aja ya, maksudnya dikasih ininya apa namanya dikasih apa namanya gitu. Misalkan mau bikin dulu workshop RMKK, ya silakan dibikin itu. Terus nanti setelah itu teman-teman evaluasi ya kan, nanti bikin agenda pasca RMKK itu seperti apa. Jadi tidak hanya berhenti pada pencari tahuan gitu ya, tapi juga mungkin nanti ada sarana pembinaan yang lain sebagai follow up dari RMKK itu sendiri. Gitu sih. Baik, kira-kira mungkin kalau untuk poin pertama tadi ini Bang tentu komander belum ada apa di PKW gitu. Jadi kondisinya kan eh, Kamda di Sumber belum ada komandarnya gitu ya, di tingkat Kamda bener gitu. Iya, iya bang. Iya, oke. Terus kalau di KPKW ada berapa? APKW baru ada 2 orang sih bang. Tapi nanti akan ada penambahan berdasar Oke. asesmen.
Ya apa namanya, menurut saya sih nggak masalah ya, karena mungkin apa Ella bersedia untuk menjadi KPKW ya, di pemandu tingkat wilayah. Kemudian tapi mendorong nih, berarti itu mendorong untuk ada tiap daerah, ada 3 daerah ya di Sumbar ya, kedua Iya, ada PD-nya. empat sekarang. Ini ada berapa sekarang di Sumbar? PD, ada PD. Ada 3. Nah berarti kan apa namanya, tugasnya berarti mendorong pembentukan. Nah, berarti di ini aja, kira-kira dari 3 itu mana yang paling memungkinkan? Misalkan di Padang, atau jadi target satu dulu nih, pembentukan komander di tingkat PD, berarti kan seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa, apa namanya, eh, kalau sekarang kan sudah di SK-kan juga ya, sudah masuk struktur PW kan ya, di SK-kan, dan itu kan nggak bisa dibatalkan seperti itu. Begitu ya, jadi apa namanya, lanjutin aja yang sudah pelantikan dan sudah ini ada KPKW di apa namanya di tingkat ada ada KPKW, kemudian buat apa komandernya belum ada, berarti tugasnya tadi mensupervisi pembentukan komander gitu di tingkat daerah seperti itu. Terutama minimal satu dulu tahap aja seperti itu. Dianalisis kira-kira PD mana yang memungkinkan, kemudian didorong seperti itu. Itu mungkin. Baik, syukron Bang Khalid. Kira-kira Ella gimana? Udah oke atau masih ada tanggapan? Eh, Sebelumnya kepada Abang dan Teh Inai. Enggak. Oke, siap. Ini ada juga pertanyaan masuk dari chat. Ini nanti bagi yang mau ya. Ini dari Mbak Antin Banteh, izin bertanya. Untuk revitalisasi struktur KPWKW, apakah boleh ketua dan anggota baru? Silakan Teh. Oh, jadi mau menggantikan ketua nih, maksudnya. Merekrut ketua dan anggota baru. Oh, iya. Itu, ya Antin mana Antin ini? Hadir teh. Iya, reshuffle ketua maksudnya, ketua KPKW. Iya, ketua KPKW teh, bukan bukan ketua PW. Iya, ketua KPKW kan diganti maksudnya, direkrut ulang. Iya, jadi ketua yang ada jadi anggota. Oh iya ya reshuffle jatuhnya. Ya emang ini maksudnya revitalisasi itu lebih ke itu ya, apa perbaikan juga ya. Gak masalah Antin, jadi kalau misalkan mau di reshuffle, tadi itu ya meskipun sudah ada KPKW-nya, tapi perlu dievaluasi, di reshuffle misalkan baik itu ketuanya atau misalkan anggota-anggotanya itu nggak masalah. Yang penting melalui syuro di tingkat wilayah ya. Jadi jangan syuro sendiri gitu maksudnya. Ya, gitu Antin. Iya teh. Baik, syukron Teh. Tapi Selanjutnya ada pertanyaan juga melalui chat dari Uktika. Teknis pembentukan komander dan tugas komander itu bagaimana? Silakan mungkin Teteh atau Bang Khalid. Itu ada di BPKK 2 ya sebenarnya. Tadinya sih mau di-share di sini, maksudnya dibikin presentasinya sama saya, cuman kok kayaknya kebanyakan nyampain komander ya, gitu. Nanti ini dari PW mana nih? Tika. Ya Tika kan ya yang bertanya. Tika dari PW mana? Gimana Uktika kalau nggak salah dari Maluku ya? Oke. Ya, udah pegang BPKK 2 belum? Belum. Ini kita sama ngobrol aja ya. Tika dari amanahnya di mana amanahnya? Jadi mungkin nanti bisa di Japri, oh Ricci buat ketua KPKW. Oke, ini strategis banget ya. Nanti dikirim juga sama Ricci nanti ya Ricci ya untuk tupoksi komander seperti apa dan bagaimana alur pembentukan komander. Karena ini kalau kita jelaskan sekarang panjang nanti intinya apa namanya penjelasannya panjang lebar. Apalagi sama tugas-tugasnya ya. Nanti bisa ditalaki sama Ricci ya untuk alur pembentukan sama tugas-tugas komander ya gitu. Begitu juga mungkin kalau wilayah-wilayah yang lain yang membutuhkan ini nanti bisa bisa ya bisa ke Ane atau misalkan ke Ricci atau siapapun yang di komanduan. Karena pembahasan ini lumayan panjang nanti ya. Apa kan aku lihat ya, mau usah dibahas semuanya ya. Ya. Ya, Nah, nanti butuh ya. apa namanya lebih lanjut nggak masalah setelah ini aja ya.
Dan misalkan tadi Mm-mm. pembentukan dan seterusnya. Betul. Soalnya tuh kalau sekarang takutnya ini apa buru-buru gitu ya, karena banyak pembahasannya. Oke, syukron Teh. Syukron kepada Uktika juga sudah bertanya nih. Selanjutnya dari ada chat bentar. Dari Desi Lentang di Sulawesi Utara. Avante di PW kekurangan SDM, jadi tidak dibentuk KPKW. Perihal ini gimana ya? Apa tetap dikembalikan ke BPK? Nanti aku bisa menambahkan ya. BPK-nya berapa orang? Anggota BPK-nya? Untuk BPK-nya 3 orang teh. Jadi ketua BPK 1, instruktur pemandu 1, sama kaderisasi 1. Nah, kader AB1, AB2, AB3 berapa total? Kurang lebih mungkin teh kalau untuk yang aktif saat ini ya, itu kurang dari 100 orang teh. Mm-mm. Oke. Kira-kira teman-teman ini nggak sih, maksudnya ya kita coba bertanya pada diri sendiri dulu deh. Teman-teman dengan jumlah kader yang sekian gitu ya, apalagi mungkin yang sudah mengadakan rekrutmen, ya banyak, tanpa ada struktur KPKW, bisa nggak dikelola oleh komander sendiri gitu ya? Ada komandernya nggak di sana, di Sulut? Kita kayaknya belum serasa Belum ada teh. ya kan, belum ada kan ya. Sedangkan sudah ada Iya, kader yang baru masuk kan, hasil rekrutmen, ya nggak? Udah iya, iya, benar-benar. ada berapa DM1 kemarin, habis satunya? Kemarin terakhir 14 orang teh. Oke, itu pengelolaannya kan kalau nggak ada komander ke siapa? Kami biasanya langsung ke BPK sih teh. BPK. Iya. Memang harapannya kenapa kita ada agenda ini ya, sebetulnya juga untuk eh, memperjelas gitu ya kebutuhan struktur KPKW di wilayahnya masing-masing. Kalau misalkan di wilayahnya itu masih ada pemandu ya, masih ada artinya BPK yang mau merangkap jabatan sebagai anggotanya KPKW itu lebih bagus daripada kita menyerah begitu saja gitu ya. Udahlah nggak usah dibentuk KPK sekalian gitu. Khawatirnya kalau tidak ada struktur, itu tidak ada yang bertanggung jawab terhadap proses pembinaan di wilayahnya sendiri gitu. Karena pembinaan itu kan dia sustain ya. Dari tingkat komisariat, daerah, wilayah, mereka itu harus terus terbina gitu. Bahkan sampai pusat gitu ya. Jangan sampai kita di pusat pun, maaf ya, misalkan masih ada kader-kader pusat yang tidak terbina misalkan. Nah itu kita untuk meminimalisir kasus seperti itu. Makanya di Sulut ya, meskipun 1 orang tadi itu ya, tadi kan apa gimana seluruhnya ketua BPK, ketua kaderisasi sama instruktur ya, ya enggak Iya, enggak iya ada. benar teh. Nah, coba misalkan bisa misalkan mengangkat staf lagi ya, misalkan ada misalkan pemandu yang loyal gitu ya terhadap nilai-nilai kepemanduan, pembinaan, coba diangkat sebagai ketua KPKW, atau misalkan kalau nggak bisa merangkap dari struktur yang ada. Misalkan ya, ketua kaderisasi sebagai ketua KPKW sekaligus, nanti anggotanya bisa merangkap juga dari BPK yang ada, seperti itu. Atau misalkan ketua BPK-nya juga nggak masalah, yang penting ada 2 orang di bawahnya yang bisa mensupport menjadi anggotanya gitu. Jadi tetap utuh 3 orang di KPKW meskipun mereka punya amanah lain di luar KPKW. Itu nggak masalah. Tuh. Gitu sih. Kira-kira bisa mungkin kan nggak? Iya baik teh. Nanti coba kami bicarakan lagi teh terkait itu. Karena Ya. memang kader-kader sekarang kan banyak kan kader Afwan ya. Oh gitu. Ya. Ya nanti coba kami upayakan teh jangan sampai ketika misalnya kami coba lobby yang menambah amanah tadi ya kemudian teman-teman tidak bersedia seperti itu. Iya, betul. Harus clear juga ya, maksudnya ini kan berawal dari kesadaran kita ya. Kenapa adanya agenda ini kan berawal dari kesadaran kita tentang pentingnya pembinaan gitu. Kalau kita nggak sadar kalau pembinaan itu sesuatu yang penting ya kita nggak bakal memperjuangkan hal ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di wilayah juga merasakan hal yang sama kayak di kita di pusat ya, merasakan hal yang sama bahwa pembinaan itu penting, kemudian perlu diperjuangkan, perlu kita eh, perbaiki manajemen pembinaan itu sendiri, maka ayo kita perjuangkan gitu kebetulan KPKW ini dengan ya tadi itu ya melalui syuro, melalui lobby-lobby gitu ya supaya ada struktur yang memang terbentuk gitu dulu sih. Semangat ya.
Khalid mungkin bisa nambahin nih. Ya, apa namanya kan emang secara idealnya KPKW itu 3 orang ya, yang satu ketua dan 2 di bidangnya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan SDM-nya ya apa boleh buat kan ya, mungkin 2 atau 1 orang. Nah, tapi kalau misalkan dari kondisinya tadi, apa namanya tadi di antara 3 orang itu mungkin di BPK 1 orang bisa jadi PJ KPKW kali ya, atau KPKW misalkan kaderisasinya atau ketua BPK seperti itu. Jadi ada yang di apa namanya amanahi untuk memegang amanah sebagai eh, fungsi KPKW itu terlaksanakan seperti itu ya kan. Jadi tetap ada yang diamanah itu. Kemudian tadi ya komandannya juga belum ada, berarti juga punya tugas atau enggak keinginan untuk membentuk komander. Karena kan komander itu cuma 4 pemandu ya syaratnya ya. Ada 4 pemandu yang di komander. Nah kemudian dia di pengurus daerahnya. Kalau sulit kan berarti ada Manado ya dan lain-lain. Nah kira-kira mana tuh yang memungkinkan untuk terbentuk komander seperti itu. Ya kalau misalkan belum bisa terbentuk juga ya berarti kan BPK PD-nya atau Kadres PD-nya yang bertanggung jawab ya dalam hal itu. Jadi kenapa ada KPKW, kenapa ada KIW dan seterusnya itu kan untuk pembagian peran di BPK ini ya karena kan tugas kita banyak nih ya di pengkaderan ini. Makanya kenapa ada KIW, KPKW, Kadres dan seterusnya itu adalah pembagian peran seperti itu agar apa namanya tugas pengkaderan ini tidak hanya bertumpuk pada 1 orang sebenarnya seperti itu kan ya. Karena kalau bertumpuk pada 1 orang 2 orang, akhirnya mereka terbebani banyak hal dan juga kayak tadi bebannya banyak seperti itu. Makanya dibagi-bagi gitu ya, seperti itu. Itu sih mungkin ya, sambil juga jalan aja yang penting kan sebenarnya kalau SDM yang masih sedikit ya apa tupoksinya atau fungsinya terpenuhi gitu ya. Fungsi utamanya apa tadi yaitu adalah kader yang sudah terekrut mereka terbentuk MK host kan seperti itu ya. Terbentuk MK host, mereka mendapat pembinaan di kelompok seperti itu, kemudian juga ada MK klasikal dan seterusnya seperti itu. Itu kan secara fungsional terpenuhi walaupun mungkin strukturnya masih belum mumpuni seperti itu. Itu sih mungkin kayak gitu. Oke, syukron Bang Khalid dan Teh Ina. Selanjutnya ada juga nih peserta teman-teman yang raise hand. Idris Wan Siregar. Silahkan boleh perkenalan dan nama dan PW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan namanya Idris Wan Siregar dari PW kami Sumatera Utara. Salam kenal buat teman-teman semua. Semoga pemandu di Indonesia dapat memandu dan melahirkan generasi-generasi selanjutnya di kami ini. Allahu Akbar. Apa ya? Lagi sama anak-anak tadi. eh yang mau tanya, yang pertama, sama juga tadi halnya, kita di Sumatera Utara, itu di PW kami Sumut, masih ada 1 PJ pemandu. Kita belum ada KPKW. Kita belum buat KPKW tepatnya ya. Eh, dan walaupun seperti itu, beberapa saat yang lalu kita belum ada komander di Sumut. Walaupun dulu banget, masih udah beberapa tahun yang lalu ya. Komandan itu sempat ada di PD kami Medan, tapi udah sempat terhapus, sudah tidak ada lagi. Dan sekarang komandan yang sudah terbentuk itu beberapa bulan yang lalu, itu baru satu, PW, PD kami Deli Serdang, PD kami Deli Serdang. Nah, yang mau tanya, ya nak, bentar ya, Abi sama kawan-kawan Abi dulu ya. Oke. Nah, yang mau tanya, yang pertama, SK SKP SK Komandan ini siapa yang ngeluarkan gitu loh. Karena ini kemarin sempat juga menjadi perbincangan di Sumut, siapa yang sebenarnya mengeluarkan SK Komander? Apakah memang dari pusat atau itu dari PJ pemandu ataupun wilayah seperti itu? Karena gini, kemarin yang Komander Deli Serdang itu yang ngeluarin suratnya adalah BPK PW kami Sumut. Sementara di Medan, di SK mereka itu ada keluar ketika melantik pengurus daerahnya sekalian, di situ ada keluar ketua komander, hanya ada 2 orang seperti itu, yang ditandatangani langsung sama ketua pusat. Pada saat itu ketua pusatnya Ahzaki.
Nah, jadi sempat dipertanyakan di forum, sebenarnya mengeluarkan SK ini wilayah atau pusat? Kalaulah memang wilayah, kenapa pusat bisa mengeluarkannya? Dan setelah kita cek memang SK ini itu masih memang di situ dibuat adalah ketua komandan seperti itu. Tapi karena di SK itu hanya ada dua, di SK itu hanya ada dua, jadi kita menyimpulkan bahwasanya ini sebenarnya bukan komandan, hanya saja PJ Pemandu di daerah tersebut karena hanya ada dua orang pengurus, ketua dan sekretaris seperti itu atau staf kalau nggak salah. Itu dia. Jadi itu yang mau tanyakan terkait SK. Sebenarnya kalau kita di PW Sumut, mungkin kalau di ANA udah mau habis ini. Udah mau habis. Kita mau muswil. Kalau tidak bergeser harusnya waktu, itu di Februari ini kita udah selesai. Tapi karena sesuatu hal, kita digeser sampai Bangdait atau tepatnya di April. Jadi kalau untuk ANA diamanahkan di PJ Pemandu, sebenarnya ini udah hampir selesai seperti itu dan akan dilanjutkan ke Pemandu selanjutnya, PJ Pemandu selanjutnya yang akan melanjutkan KPKW nantinya. Harapannya sebenarnya, ya bentar ya nak, ketika di pengurus wilayah yang baru, harapannya bukan lagi PJ Pemandu, tapi sudah membentuk yang namanya KPKW. Karena kemarin juga salah satu PD di Sumatera Utara, dari Tanjung Balai sudah nanya, Bang, kita mau buat komandan di Tanjung Balai bisa nggak kira-kira? Lalu kita tanya, di sana sudah berapa orang pemandu sehingga kita mau buat komandan? Bagus itu kalau kita buat gitu ya kan. Alhamdulillah yang disampaikannya itu daerahnya sendiri ada 4 orang. Oke, kalau sudah 4 orang, ini sudah bisa ya. Ada ketua dan lain-lain 4 orang. Hanya saja setelah kita minta nama-nama kepengurusan ini, nggak ada lagi komunikasi seperti itu. Itu dia. Jadi sebenarnya sudah hampir dua. Karena masih satu komandan kita di Sumut, mungkin apa namanya? Masih satu lah intinya. Terus cara kita bekerja pada saat ini di pemandu itu, kita buat yang belum ada komandan-komandan ini sebagai PJ pemandu. Dan PJ pemandu inilah yang selalu kita tanya, sudah bagaimana di daerah-daerah antum terkait kepemanduan. Tapi baik yang sudah ada maupun yang ada, masalahnya sama saja, yaitu pemandu yang mungkin terlalu banyak job desk ataupun terlalu banyak kegiatan dan yang dipandu pun susah diketemui gitu loh. Susah ditemui. Jadi ada di masalah dua pihak seperti itu. Kadang mahasiswanya binaannya yang udah libur gitu ya kan. Kadang pemandunya yang udah kerja sehingga tidak sinkron. Itulah masalah rata-rata yang ada di Sumatera Utara. Nah, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan kepada Mbak Inai dan Pak Khalid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Idris. Silakan Teh Inai atau Bang Khalid untuk menanggapi. Coba dulu nih, Kak Khalid dulu mau jawab. Selamat dulu ya. Gimana? Boleh, antum dulu. Oh, nanti dilengkapi aja ya. Jadi kalau dari buku pedoman kaderisasi kami, itu untuk alur pembentukan komander itu setelah melalui proses musyawarah ya, musyawarah di tingkat daerah atau muskerda atau di rapat BPH di daerah itu dan dipilih ketuanya ya, ketua komander itu dikeluarkan SK-nya itu oleh ketua PD-nya sendiri. Itu SK-nya ya. Dan untuk pemanduan atau KPKW itu tembusan saja dan juga tembusan juga ke kepemanduan pusat. Jadi sifatnya itu bukan untuk mengeluarkan SK gitu. SK tetap di PD, jadi ketua PD, SK pembentukan komandan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kok ada SK dari pusat gitu. Tadi sih kalau saya simak gitu ya, itu kan pelantikan pengurus gitu ya. Dan pelantikan pengurus itu kan memang untuk wilayah ataupun daerah kan biasanya SK-nya memang langsung tanda tangan dari ketua umum pusat ya, Khalid ya. Ya kan? Nah, itu kan karena SK kepengurusan, beda dengan SK pembentukan.
komander gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Nanti kalau misalkan tadi ada apa kok nggak di wilayah, nah sebenarnya kan SK juga dulu kan dikeluarkan oleh ketua PD juga gitu, nggak harus dari wilayah. Cuman nanti di SK-nya itu tetap ada apa catatan gitu ya tembusannya untuk tembusannya juga untuk KPKW dan Kepemudaan Pusat. Artinya dikabari saja, dikabari ke KPKW kalau sudah terbentuk komander misalkan di daerah ini gitu. Dikabari juga ke pusat sudah terbentuk komander. Sifatnya itu bukan untuk mengeluarkan SK, hanya diberitahu saja seperti itu. Itu ya untuk legalisasi pembentukan komander. Pak Idris, sudah jelas ya? Soalnya emang ada yang beberapa JP ke aneh juga sih masalah itu. Biar kita clearkan sekarang gitu ya. Jelas nggak nih? Ntar nanya lagi nih. Takutnya ada dari ininya nih, dari staffnya nanya lagi takutnya. Gimana Idris? Mana Idris? Iya, takutnya nggak nyampe informasinya nih. Tuh, nyampe sorry, Ane kira udah buka mic tadi. Udah bicara juga dari tadi. Ya apa Oke. dia? Oke ya, oke aman, Insya Allah. Syukran Teh Inai dan Idris. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari via chat. Ana coba rangkum, ada beberapa pertanyaan sama. Yang pertama itu dari Anis Alawiyah, Bangka Belitung, dan Kamaria dari Maluku Utara. Gimana kalau misalnya, kita dari Bangka Belitung masih PW persiapan. Untuk KPKW kita belum ada. Terus SDM masih sedikit, dan untuk KPKW itu apakah bisa mengambil orang-orang dari kepengurusan inti atau kita tetap nginduk ke Sumatera Selatan? Sama pertanyaan juga mirip dari Kamaria dari Maluku Utara. KPKW Malut hanya ada 1 orang, apakah bisa mengambil anggota dari anggota lain untuk menjalankan proker KPKW? Misal dari PD, karena jumlah kader PW kurang dan proker bidang pemandu sudah dibahas. Silakan mungkin Teh Inai dan Bang Khalid ditanggapi. Ntar deh, sebelum ke sana tadi belum clear yang sumut masalah apa namanya? Tadi pengurusan udah mau beres tuh, Aholid gimana tuh? KPKW-nya beres April ya? Pak Idris Ya ya? udah, dia Ya, kan di April. Nah itu gimana? musiola April ya. Ya udah nanti buat KPKW berikutnya setelah pengurus baru aja. Kan kalau statusnya sekarang ini kan PJ pemandu kan ya, PJ-nya kan ada PJ kan. Benar nggak Idris? Idris mana Idris? Kan sebenarnya KPKW itu mengikuti apa masa pengurusan PW kan seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kalau yang baru ya berarti nanti setelah muncul kan kebentuk ketuanya siapa, ketua BPK dan seterusnya seperti itu. Itu Jadi aja. nggak harus diikut sertakan ke sini ya, Holid ya? Maksudnya Gimana? untuk Ya, alur MO ini nggak wajib ya berarti ya? Bagaimana? saya mau ini. Ada ini kan PJ, PJ-nya kan ada PJ KPKW-nya. Hmm. Iya PJ. Tadi akhir di sini PJ-nya kan ya. Iya betul. Boleh beliau aja ikut sebagai perwakilan Sumut kan, PW Sumut Hmm. gitu. Oke, jadi nggak harus ideal nih, nggak harus di reshuffle lagi karena udah muswil ya. Iya, seperti itu. Ya mau dikit lagi ya, nanggung kali ya. Iya nanggung ya. Oke. Yang penting di ini aja Idris, di apa namanya, dibantu ya untuk urusan selanjutnya. Berarti kan di kemurusan berikutnya setelah April berarti didorong terbentuknya KPKW seperti itu kan ya. Dengan tadi tuh ada 3 orang kan seperti itu Idris. Ya, didorong di kepengurusan PW selanjutnya ada KPKW kan seperti itu. Betul, betul. Siapa tahu nanti bisa ikut MO yang maksudnya season selanjutnya lagi ya kalau misalkan yang ini sudah selesai ya. Oke. Lanjut lagi Ricci tadi pertanyaan itu yang itu ya, Malut sama Oke, Teh. Ya, Malut sama ini, nah ya, Maluku Utara sama Bangka Belitung. mirip-mirip sih ya itu ya kasusnya ya. Iya, Teh. Kalau misalkan Malut itu kan 1 orang ya. Nah, itu boleh Bang, boleh boleh. Boleh misalkan dari PD asalkan dia punya kapasitas ya untuk
apa namanya eh, mengelola KPKW seperti itu sih. Eh Kalau bisa sih dari wilayah dulu ya, Holid ya, jangan langsung ke daerah ya. Iya nggak sih? Ya, jadi kan di Malut ini saya rasa ada satu orang jadi KPKW ya. Kemudian ke orang-orang, ada nggak dari staf di wilayah yang memungkinkan untuk masuk KPKW kan ya, seperti itu ya, pemandu di tingkat wilayah. Kalau misalkan nggak ada lagi, terus ada yang mau di tingkat PD, nggak masalah juga sebenarnya. Gak masalah. Yang penting berjalan ininya sih fungsinya ya, Holid ya. Ya, jadi kan tadi ya utamakan kan kalau apa tiga, kalau nggak dua, kalau nggak satu ya, kalau nggak. Terus kalau misalkan nggak ada lagi, terus mau diambil dari tadi apa namanya nih? Kalau di sini utamakan tadi ya yang di pengurus wilayah. Tapi kalau misalkan pengurus daerah ada yang bersedia gitu ya, misalkan dari pengurus wilayah nggak bisa nih atau nggak ada lagi gitu ya, SDM-nya kurang lagi, terus dari pengurus daerah ada yang mau, ya nggak masalah seperti itu. Begitu ya kan, namanya rukhsah ya, jadi kondisi daerah atau wilayah menentukan. Yang penting ada penanggung jawab untuk ini ya, KPKW terbentuk dan bisa berjalan fungsinya ya. Ya seperti itu. Terus yang bubble tuh ya, Bangka Belitung saya rasa karena sudah jadi PW sendiri ya maka tidak lagi menginduk ke Sumsel ya. Jadi berarti kan di internal PW Bangka Belitung. Kemudian SDM-nya masih sedikit. Kalau di sana ada berapa orang di BPK-nya Bangka Belitung? Mana nih? Oh, Anis. Ada tiga, tiga orang bang. Dua, apalagi terus strukturnya? Kenapa? Apa aja strukturnya di BPK-nya? Ada BPK, kaderisasi sama anggota. Cuman tiga. Anggota. Hmm. KIW belum ada KIW. KIW-nya sih ada, tapi baru sendiri orangnya kayaknya. Tiga ding, tiga juga. Nah, kalau kepengurusan ini sudah berjalan berapa lama buat Bangka Belitung? Pengurusan PW? Ini baru per Juli tahun kemarin, tapi pelantikannya itu November. Oke, berarti di SK itu nggak ada KPKW ya? Nggak ada di SK Pusat kemarin. Oke. Kalau misalkan kan sebenarnya kan perubahan struktur PW itu nggak masalah kan di tengah jalan ya. Kalau Mm-mm. teman-teman ada SDM tambahan yang bisa dibantu untuk apa namanya menjadi KPKW nggak masalah ya, bagus berarti kan. Jadi kira-kira lihat kondisi sekarang SDM-nya gimana, adakah yang bisa jadi ketua KPKW gitu seperti itu ya. Misalkan tiga orang tuh ketua dan ada seperti tadi ya sudah diberikan, atau enggak minimal ada satu orang ketuanya lah yang bisa jadi ketua KPKW seperti itu, ada nggak kira-kira? Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke. Apa namanya? Nah, buat tupoksinya kan tadi ada ya sudah dijelaskan di apa slide tadi, optimal sih tiga orang kan buat KPKW. Kalau komandan sudah ada di bawahnya. Kalau komander dulu itu di periode sebelumnya sempat ada, tapi sekarang nggak ada. Oke. Tapi pengurus daerahnya aktif kan? Daerahnya ada aktif. Berarti juga didorong pembentukan komander. Jadi gini, jangan sampai terbentuk KPKW tapi komandernya nggak ada kan ya. Maksudnya KPKW dibentuk itu juga untuk mendorong pembentukan komander. Karena apa? Karena sebenarnya teknis apa namanya penguatan pemandu itu kan di komander ya, dari segi pengelolaan MK yang MK1 MK2, kemudian juga apa namanya upgrading pemandu dan seterusnya itu kan kebanyakan di komander. Berarti kan komander tingkat daerah ya. Berarti tugas KPKW misalkan nanti ada, ya berarti juga punya peran untuk atau tugas untuk mendorong pembentukan komander di daerah seperti itu. Oke. Begitu sih. Jadi kita itu kan karena masih belum ada ya Bang KPKW. Jadi kita itu untuk pembentukan MK2 sama MK1 itu masih mengandalkan BPK. Oh gitu. Iya ya. Mm. Tapi kira ada nggak sih SDM yang memungkinkan untuk diplot di situ gitu, di komander atau di KPKW? DM-nya tidak memungkinkan untuk dibuat KPKW gitu. Karena dari masa AB3 ataupun yang DPMK sama TFI itu masih minim juga gitu. Yang DPMK. Tadi yang kan tadi anggota, tadi kan yang BPK tiga orang, ketua, anggota ada anggota satu ya tadi ya, anggota ya. Tapi ini sebenarnya kalau boleh jujur ini bukan yang di PW, kita yang di PD-nya, yang PW-nya saat ini masih belum belum bisa aktif kayaknya. Jadi kita ambil dulu ranahnya. Oh, jadi yang tadi kan di BPK PW ada tiga orang, bener. BPK PW.
orang. Mm-mm. Ketua sama ada kaderisasi sama anggota ya. Iya. Yang anggota itu bisa nggak jadi KPKW gitu misalkan. Ketua KPKW misalkan didorong gitu. Oke lah, kita coba diskusiin nanti. Ya gitu. Kemudian nanti apa setelah itu kan di tingkat daerah kan komander namanya ya. Nah di Mm. BPKPD-nya BPKPD-nya bisa gak ada orang yang diploting buat di komander khusus gitu, komander gitu. Ya nggak bisa kan ada beberapa orang nih di BPKPD-nya. Nah ada gak bisa beberapa orang yang khusus di komander seperti itu. Oke. Kalau nggak ada minimal satu orang lah ada buat dari PJ-nya. Ya minimal Harusnya ya. empat lah. Kalau komander kan 4 orang ya. Oke, siap. Nanti ngobrol lebih lanjut lagi ya sama tim kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut. Iya, oke Bang. Syukron Ya, ya. sip. Syukron Teh Inai dan Bang Khalid dan juga Mbak Anissa ya dari Bangka Belitung. Ini beberapa di kolom chat minta panduan KPKW, jadi insya Allah nanti di-share. Jadi bagi teman-teman yang udah ngisi link, kita akan share karena itu terdata. Dan bagi yang belum ngisi link absensi, silakan teman-teman isi absensi dulu. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, ini pertanyaan dari Uktika. Mbak, apakah untuk peningkatan kualitas pemandu ada apa aja? Gimana Teh langsung ditanggapi mungkin Teh Inai dan Bang Khalid? Itu gimana maksudnya ya? Kalau misalkan kualitas pemandu itu kan banyak ya, ini ya apa namanya, hmm, segmennya gitu ya. Itu entah dari fikriyahnya, dari ruhiyahnya, dari apa kemampuan emosionalnya dan sebagainya. Maksudnya difasilitasi atau gimana? Mau difasilitasi atau gimana? Kalau misalkan di forum pemandu kan itu bisa juga ya di situ ya di forum pemandu ya atau misalkan tadi itu ya karena memang misalkan komandernya belum ada ya silakan dibuat di wilayah untuk peningkatan kualitas pemandu. Kalau dari pusat ya kita ada rencana juga memang sudah masuk ke program kerja untuk apa namanya kelas pemandu nasional insya Allah nanti bulan Mei. Tapi itu kan online ya gitu ya online. Ya, semoga bisa diikuti juga oleh para pemandu Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman di wilayah mau mengadakan offline gitu ya atau misalkan fokusnya ke wilayah dulu nih karena sekarang karena sudah ada rekrutmen, sudah ada kader yang masuk, kemudian pemandunya juga belum di-upgrade, silakan diadakan secara mandiri di wilayahnya tanpa harus menunggu itu ya dari pusat gitu ya. Silakan bisa diadakan sendiri ya di wilayahnya masing-masing. Tuh. Itu bukan ya maksudnya pertanyaannya. Talaki. Ya, iya bisa. Jadi kebutuhannya tergantung ya, tergantung komandonya di wilayahnya. Bisa bentuk talaki materi ya, bisa bentuk ya itu semacam halaqah pemandu atau forum pemandu ya kalau di instruktur kan HI ya, kalau di kita forum pemandu istilah lainnya. Dan Baik, talaki, syukur. ya Oh, iya. talaki juga. Ini Teh berarti insya Allah kedepannya kita ada talaki ke teman-teman di kepada Uktika dari Maluku ya, Maluku Utara, Maluku. Uktika dari Maluku. Selanjutnya, ini Teh dari Anissa sama Mbak Tika nih, deadline untuk penugasan ini kapan dan apa perlu dikirim ke kepemanduan gitu Teh. Iya, kan nanti ada agenda TMO kedua ya di tanggal 17 April, kita plottingnya di tanggal tersebut. Dan teman-teman juga sudah masuk ke grup ya, grup peserta TMO ini. Jadi nanti deadline-nya itu tetap ya, H-1 agenda teman-teman nanti kumpulkan ke kita. Atau nanti kita juga akan ini ya, apa namanya, melakukan syura kembali nih untuk apa namanya sistem pengumpulannya seperti apa. Yang penting diagendakan dulu saja ya di tanggal 17 itu, 17 April. Gitu. Yang penting sih penyampaiannya ya. Kalau filenya mah kita mah nanti kan dikembalikan lagi kepada kalian, tapi penyampaiannya itu yang mungkin dari kita ada
apa namanya ada feedback dari kita, ada masukan dan semacamnya dan penilaian juga gitu dari kita di tanggal 17 April itu. Ya. Oke, sip, Teh. Berarti sampai jumpa nih teman-teman di Rakornas 1 ya, Teh ya, di bulan Mei. Rakornas 1 mah nanti ya tuh. Tempo dulu. Oh, ini Teh. Oh, astagfirullahaladzim. Apa? Kurang fokus. Berarti di April untuk TMO 2. Iya, betul. Teman-teman yang lain, adakah yang masih mau bertanya atau sharing terkait materi malam ini, topik malam ini? Ada yang mau rehesan lagi, bertanya lagi? Oke, Wita udah jam 11 ya. Wita udah jam 11. Mungkin di Wit juga udah jam 12 malam. Baik, mungkin karena nggak ada lagi bertanya, bagi teman-teman nanti kalau misalnya ada masih diragukan, ada bertanya, bisa chat langsung Bang Khalid atau Teh Inai, atau bahkan bisa di grup kaderisasi BPK atau kepemanduan. Nih, dari Utika sharing sebaiknya kelompok BPH disatukan kelompoknya dipegang oleh alumni kami. Oke, insya Allah nanti ditampung untuk saran-sarannya. Karena acara kita udah selesai, di penghujung materi udah selesai, dan udah selesai diskusi juga. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga kegiatan kita malam ini bisa tetap sesuai dengan tema, menjaga apa temanya? Merawat struktur pemandu, menjaga nafas gerakan. Senantiasa terjaga dan Allah berkahi. Afwan minkum. Sebelum ya kita memang ada dokumentasi, cuman sebelum dokumentasi mungkin kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bagi teman-teman yang bisa on cam kita dokumentasi ya. Bagi teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam. Oke, tim dokumentasi Firda ya, Firda. Oke, udah on cam semua? Ada yang mau on cam lagi? Udah ya. Dalam hitungan ketiga berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Satu kali lagi ya. Boleh gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Jazakumullah khairan katsir. Udah ya? Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, baik dari ketua dan jajarannya, tim BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, ke grup ya.